Deddy Corbuzier akan bongkar alasan kenapa mau mampir ke podcast Kasih Solusi. Apakah Kasih Solusi mau dibeli oleh Deddy Corbuzier? Kita cari tahu detailnya di versi lengkap podcast Kasih Solusi. Valuasi gua Kasih Solusi, ini based on revenue ya, valuasinya. Jadi kalau lo masuk didilin sekarang apa kapan? Enggak, maksud gua gini, bukan berarti gua nggak mau, harus tahu dulu nih kira-kira apa, bahasa gampang SOW kali ya. Kan? Berubah kan lo? Nih begini yang gua nggak suka nih. Kita kasih solusi. Akhirnya saya mendatangkan idola saya, podcaster nomor 1 di Indonesia. Ini achievement gue loh. Kok lo mau mampir sih? Gue juga gak tahu nama gue mampir. Gak kan lu undang. Iya gue ngundang. Cuma kan lo kan ngabarinnya lama om. Gue udah hopeless tau. Ya gitu, orang sibuk gitu pak. Ya kalau saya ngabarinnya cepet, Anda pasti gak akan ngundang saya. Karena saya gak ada kerjaan. Karena saya sibuk, jadi saya harus ngatur waktu. Oh tapi bisa nih, harus kesana gitu. Iya betul. Jadi Anda walaupun saya tidak datang, tapi tetap ada di pikiran saya. Gila. Gue jadi mau nangis. Iya gitu. Iya gue ngukur bahwa kayak gue juga kayak mau nangis ngomong sama cowok gitu sih. Lebih ke jijik. Iya kan, maksudnya kita kan ngomonginnya bisnis. Oh alhamdulillah gue berpikirnya bahwa oke, pas. Ya. Nah ini sekalian kita bahas aja kan. Fenomenal tentang mencaplok banyak media. Bahasanya, ya saya kan ini mencoba oligarki. Jangan diterusin ya. Ya oke siap. Saya nggak akan teruskan. Amanah dari Anda. Tahu-tahu aja. Gitu. Iya betul. Banyak mengakuisisi media. Ya. Yang mau gue tanyain kan, apakah semuanya jalan? Terus gimana cara tolak ukurnya bahwa ini medianya oke? Pokoknya kita bahas. Mungkin sisi lain atau bisnis seorang Deddy Corbuzier, kayak asik. Gue bisa jawab gampang. Apa sih di tangan gue nggak jalan? Banyak. Karena gini, kita kan nggak pernah tahu ketika kita nyoba suatu bisnis baru ini jalan apa nggak, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau gue konsepnya bahkan sampai detik ini di semua bisnis kan masih Pareto ya. 20 jalanin yang 80. Ya, Dan di bisnis media juga menurut gue akan terjadi hal yang sama. Jadi kalau kayak di bisnis gue punya sekitar 40 media tambah kurang. 40 media tambah kurang. Ya nggak semuanya jalan. Tapi memang tidak boleh semuanya jalan. Ngukur bahwa 40 itu kan gede ya. Itu ada nilai investasi. Minimal kita berangkat dari pemikiran 40 ini tuh gimana hitung-hitungannya? Hitungan gimana ya? Bahwa ini oke, kan nggak mungkin dong pasti berpikir bahwa kayak gue yakin 40 ini kan ada lah yang nggak jalan lah. Pasti kan pengennya kan 40-nya jalan dong. Betul. Iya dong. Betul. Nah ini mengukur bahwa ini oke, ini potensial, oke ini opportunity dan lain sebagainya gitu kan. Meskipun gue juga nggak masuk di list lo juga sih. Kita wak. Kita, Anda yakin mau sekarang? kita harus berpikir positif dulu. Jadi memang seperti yang gue katakan bahwa di hidup tuh nggak ada yang pasti kan bro. Oke. Tapi gue harus positive thinking. Gitu. Gue harus positive thinking. Okay. Awalnya gue berpikir bahwa gue harus punya hampir semua sektor di media. Jadi pengertiannya kalau gadget gue harus punya gadget. Kalau makan harus punya makan. Fashion harus ada fashion. Komedi harus ada komedi. Jadi ketika lu nyari sebuah produk, gue punya. Oke. Gue punya. Itu dulu. Jadi lu mah gak ada. Lu mau gue punya gitu ya. Lu mau gue ada. But at the end of course gue tahu bahwa nggak semuanya akan berjalan dengan sempurna gitu. Dan ternyata memang tidak semuanya berjalan dengan sempurna. Which in life is okay buat gue. Tapi bagi gue itu yang penting bahwa nggak semuanya tidak jalan. Jadi kalau kita bicara secara company bahwa apa yang gue lakukan sekarang cash flow gue jalan sekali dengan semua yang gue punya. Gitu. Kalau yang tidak jalan kita perbaiki sampai jalan. Gitu. Nah, memang memperbaiki sesuatu butuh waktu. That's the problem. But I have the whole time in the world. Jadi nggak ada masalah. Beda dengan kalau di TV. Kalau lu di TV, lu nggak jalan, acara lu selesai. Iya. Ya, hari ini nggak jalan, minggu depan kok nggak ada callingan. Begitu datang parkiran, studionya udah nggak ada. Iya tahu gue. Gitu kan. Iya. Tapi ketika medianya media sosial dan sebagainya, yang gue lihat kan adalah manusianya, orangnya. Kalau gue berpikir misalnya gue ngajak lu bareng kerja sama, gue yakin bahwa lu juga mau jalan. Iya. Nggak mungkin lu nggak mau jalan. Iya dong. Dan kalau lu mau jalan, selama lu masih punya niat untuk jalan, gue yakin kalau diterusin pasti jalan. I don't know when. Ini kan ada teorinya kalau di psikologi, base gue psikologi.
Dan gue lupa sekarang teorinya apa. Gugup gue depan lo. Nah, kebalik kali. jadi if something happens, if something can happen, then one day it will happen. Oke. Even in the bad things. Kalau rumah lu bisa kebakaran, pasti rumah lu kebakaran. Kebakaran. Iya. Tapi gue sampai mati nggak kebakaran. Ya, tapi mungkin setelah itu orang yang punya rumahnya lagi ratusan tahun kebakar itu rumah. It will happen. Sama kayak bisnis. Kalau gue yakin ini jalan dan bisa jalan, one day it will jalan. Questionnya adalah kapan kan? Kan kita fight-nya dengan waktu. Waktunya kapan? Nah, konteksnya dari semua perusahaan yang gue punya, dari tim gue adalah mempercepat waktunya untuk jalan. Sampai ini jalan. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Begitu nggak jalan, ya kita terusin. Nggak jalan, kita terusin sampai ini jalan. Kecuali secara pemikiran berbeda. Contoh kalau tiba-tiba kita ngomong yang paling bodoh aja gitu. Contoh kalau tiba-tiba orangnya ketangkap narkoba, ya kita nggak bisa jalan. Oh, selesai. Ya itu maksudnya rusak semuanya. Itu rusak semuanya. I'm tired to do that. Tapi kalau ini belum jalan, ya kenapa nggak kita coba lagi? Oke. Nah, terkait dari jalan apa nggak jalan, artinya kan kalau dari sudut pandang bisnis kan pasti lo ngukur bahwa oke, ini streaming kami dari ini A, B, C, D, AdSense apa segala macam. Dasar dulu deh. Gue boleh tahu nggak? Kira-kira begitu lo invest, kan ada banyak banget 40 ya. Sekitar ya, karena gue ya oke lah, yang gue tahu pastinya gue kurang tahu. Ferry Irwandi, Renald Kasali, Dr. Indrawan Nugroho, Detektif Aldo, Boris agak lain, siapa lagi? Uus. Onat. Oh ya, Onat. Ya. Ya. Anak gua juga termasuk. Saya jual anak saya. Iya, memang begitu hidup. ya. Apa? Samara Armani. Samara siapa sih? Samara Armani. PSI. Ya, Samara PSI. Sama Armani, Cinta Laura, Sofia Lajuba. Apa? Oh, Tom McKiffel. Ini gara-gara Anda nanya yang saya lupa sebutin, bete sama gue loh nanti. Lo tanggung jawab 40 lo. Nah, nilai berapa waktu itu? Nilai apanya? Barang baru disalim kan? 1T. Valuasinya ya. Ke mereka? Ke mereka ada hitungan-hitungan, kita itu valuasinya mereka. Nah, ngitungnya harapannya ini sembari gue gali ya, bisnis media ya. 3 tahun. Oke, 3 tahun return. Ya. Oke. Mereka tuh dengan stream income yang sama, placement, AdSense, apalagi event juga lo masuk situ. Ada yang iya, ada yang enggak. Oh, ada yang iya, ada yang paling gede dari mana? Paling gede apanya? Income dari masing-masing medianya. Paling gede dari siapa atau dari mana? Dari mana dulu deh? Misalnya rata-rata, secara average, misalnya brand. Brand. Ya. Oke. Brand. Off air. Siapanya boleh tahu nggak? Kalau off air ya, contoh kalau off air pasti kalau off air, gua nggak mau nyebutin siapanya karena ya you know why. Tapi contohnya kalau off air dan sebagainya, contohnya kalau komika pasti off airnya banyak. Oh, lu masuk IP-nya itu intellectual property-nya masuk sampai ke off air ya? Ya. Oh, gue pikir hanya di digitalnya. Not all. Not all. Tergantung akadnya aja. Brand contohnya Sofia Lajuba, brand banyak banget. Brand banyak banget. Walaupun dengan konten-konten dia di Instagram, Reel dan sebagainya, brand banyak banget yang kesana gitu. Dan lo masuknya boleh tahu nggak, Syom? Berapa sih rata-rata persennya? Ini gue belajar loh. Ini terus sambil belajar gue. Gimana cara mengukur bahwa ini valuasinya segini? Misalnya kali berapa dari revenue, omset gitu ya, berbulan kah atau per tahun kah? 40%. 40%. Rata-rata segitu. Rata-rata. Hitungan valuasinya? Hitungan valuasinya kita menghitung dari revenue dan semuanya dia kita kalikan, ya hitungan valuasi biasa lah. Oke. Dengan valuasi dan biasa. dihitung nggak jalan karena eventnya nggak ada, brand dealsnya nggak ada. Dihitung gitu dong. Jalan. AdSense-nya kecil. Ya, tapi kalau menurut gua itu masih jalan. Hah? Dihitung nggak jalan ketika cost lebih besar dibandingkan pendapatan. Lah, cost lo apaan? Kan mereka kan ada cost ya, Pak. Oh, oke, pegawai. Ya, costnya mereka kan, production kan butuh cost. Ini butuh cost kan. Betul. Ya. Oh iya ya. Kalau dia pendapatannya udah ngalahin dari cost yang keluar kan berarti perusahaannya nggak boncos. Nah, itu berarti nggak jalan. Yang jadi backbone berapa sekarang dari 40? Tulang punggung deh biasanya yang 10. Ngeri juga ya. 40 minoritasnya jadi backbone. Gue pikir 30 gitu loh.
Makanya tadi lu ambil kesimpulannya nggak jalan nih. Banyak yang nggak jalan maksud gue. Gue nggak bisa bilang nggak jalan. Jalan apa enggak? Kalau lu nanya gue jalan apa enggak, semuanya jalan. Cuma nggak berbanding lurus. Tadi nggak impas lah Gini, minimal. kalau misalnya gue masuk ke kasih solusi lah, anggaplah ya kita. Oh anggap ya Om ya. Saya udah menunggu loh. Saya udah nunggu loh. Gue dealin sekarang pusing loh. Gila. Anggaplah gue masuk ke kasih solusi. Oke. Anggaplah gue masuk X rupiah. Itu kan ada cost yang harus dikeluarkan kan, buat studio, pegawai, pasti, semua harus dikeluarkan. Oke. And then tiap bulan ada cost kan. Oh iyalah. Oke, tiap bulan ada cost. Iyalah. Terus lu ada brand cuff misalnya. Terus ada brand lagi yang lain masuk. Ternyata brand yang masuk atau lu punya return dari AdSense dan sebagainya nggak sebesar cost. Berarti salah. Oke. Anggap impas. Ya. Nggak ada masalah buat gue. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena I have the media. Gue punya medianya. At least gue ada part dikasih solusi. Iya. Kalau nggak ada keuntungan buat gue, tapi of course kita do the legend ya. Oh ya dong, pasti dong. Maksudnya kan kita harus tahu sama-sama terbuka kan, gitu kan. Kita do the legend. Oh ternyata pendapatannya atau kecil sekali. Gitu. Misalnya, anggaplah misalnya sebulan 50 juta gitu. Buat gue kecil. Oke. Karena kan untuk company Masa 50 juta masa sih? 50 juta Ya, itu kecil. Oke. Gitu. Tapi kan jalan kan. Jalan. Secara konsep jalan, secara works jalan, secara membesarkan company-nya belum. Ya. Ya, Dengan catatan 50 juta profit ya? profit. Oke, bukan omset, bukan Profit. ya? Profit. Oke. Profit tapi nggak gede. Profit tapi nggak besar. Ya, oke. Nah, gua bingung ketika lu bilang itu jalan apa enggak? Oh, jalan. 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 Tapi tidak bisa membesarkan company-nya kan. Iya. Nah, kita usahakan sampai dia bisa membesarkan company-nya. Disitulah peran Corbusier Podcast. Disitulah peran Corbusier Podcast, tim gua semuanya, semua tim. Kita punya sekitar 50-60 tim di company yang untuk jalanin itu. Wih, gemuk juga ya. Gemuk. Gitu, bos. Gitu ya. AdSense 3 digit menarik nggak? AdSense kenapa? 3 digit ada yang tembus dari media-media yang tadi? Saya tembus. Bukan, yang lain. Sombong ya, Anda mungkin 4 digit kayaknya. Media lain Anda. Saya tahu Anda segitu. Oh, iya. 3 digit yang lainnya. Ada. Termasuk itu 10 itu. Yang 10 lebih dari itu. Ya, ada yang karena up and down kan kalau AdSense kan. Ya, oke. Tapi ada gitu. Yang 10 rata-rata 3 digit. Bisa segitu. Ada yang 2 juga. Ada yang 10. Kayaknya enggak. 3 semua. Tapi gue ngomong begini based on what I know up until kemarin ya. Iya. Karena kan by time ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun gitu. Oh, berarti 3 digit tolak ukur indikasinya ya. Anyway, kasih solusi juga 3 digit. Oke, yuk. Wis, mantap. Luar biasa. Mau di-dealin sekarang ya? Jadi pengen minum gue. Ini isinya apa ya? Air putih. Oh, iya. Jadi haus gue. Ya alhamdulillah. Cuma sekedar informasi. Ternyata gue mau curhat juga. Bisnis media gue juga gak tahu kenapa kasih solusi time span watchingnya panjang. Ya bagus dong. Ya alhamdulillah makanya gitu. Maksudnya terlepas dari mungkin lo punya satu formula yang memang gimana sih sekarang bermedia nih. Nah, pasti kan lo advising kan ke tim 40 brand yang lo invest Om. Ya. Nah itu kan. Nah gue boleh dapat bocoran nggak? Advising apa yang lo kasih ke mereka Om, sehingga mungkin kita juga bisa mengcopy itu gitu loh. Oh sekarang begini cara mainnya gitu. Ya kan kita juga haus ilmu gitu loh. Yang ya berlaku juga buat teman-teman media yang lainnya. Gimana cara bangun media yang gede gitu maksudnya? Nggak kan, ini bukan obrolan gue di ruangan yang tadi. Bukan ya? Ini udah di sini. Gila, ini penonton bilang lu berdua punya rahasia apa sih gitu? Nggak ada. Ada sih. Gila, obrolan di ruangan gue tadi kacau. Kalau gue gini bro, agak sulit. Apa? Udah nggak menarik, bisnis media udah nggak menarik. Menarik dong, sangat menarik. Agak sulit untuk bicara advice apa yang bagus karena setiap orang beda. Jadi gue tidak bisa mengatakan ini bagus karena itu sama kayak motivator ngomong. Kalau motivator ngomong, kalau misalnya I can do that, you can do that. Oh, ya. Pala lu. Iya. Gitu kan. Kalau gagal coba lagi. Coba ngomong sama tentara terjun payung.
Kalau gagal coba lagi. Nggak bisa. Makanya kan banyak dibilang dia jual ludah kan. Iya makanya, karena jual ludah sampai nipu, malah ada yang begitu kan. Banyak di berita ada kemarin. Nah, terus Iya gimana sih? Yang mana? Ini Panda R bukan sih? Oh, yang M. Oh, Mamat Al-Katiri. oh yang R sebelumnya ya, yang ini ya. Jadi pemecahannya adalah kalau mau ngomong benar, pemecahannya adalah gua harus studi kasus dulu. Oke. Di company-nya atau di orangnya. Kayak kasih solusi, apa nih, gimana cara gedein kasih solusi? Apa kelemahannya kasih solusi? SWOT lah ya. Ya. Strength, weakness, opportunity, threat-nya kita harus lihat dulu. Nah, kalau kita bicaranya secara keseluruhan atau lebih besar lagi dari point of view besar, gimana cara bermedia sosial yang benar atau yang baik dan benar, sebenarnya kita harus, kalau gue mengatakan kita harus jadi diri kita sendiri, itu yang akan dikatakan orang lain. No, you cannot be yourself. Everything in social media is fake. Oke. Apapun itu, I'm sorry to say, tapi termasuk gue dan termasuk siapapun, apapun yang ada social media itu palsu. Kan nggak semua kali Om. Oke, name me, sebutin gue. Aduh, susah lagi. Ya oke lah. Susah gue debat sama dia nih. Kalau lu mengatakan nggak semua, sebutin gua. Enggak, maksud gue kan ada sebutin juga gua, yang ya oke. Sebutin namanya. Iya mungkin dia edukator. Kan masa dia bohong. Kenapa dia harus mengedukasi? Bangun personal brand. Bangun personal brand. So Jualan kelas. Yes. It's fake. Iya oke lah. Iya sih. Gua nggak mengatakan fake is bad lo ya. Tapi kan lu ngarahnya ke situ pasti. Enggak. Gue nggak mengatakan fake is bad. Gue mengatakan apapun yang ada di sosial media is fake. Bukan berarti itu jelek buat dia. Iya sih. Nggak jelek buat dia. Tapi apa yang lu lihat sosial media is fake. Now, you're in the world. Lu ada di satu dunia di mana semuanya fake. And you want to be yourself real, it's not gonna work. Iya. So you need to be fake. Iyalah. Ya bagaimana semuanya fake? Yes, you need to be fake. The question is, ada moral di sana. The question is, ada personality di sana. Ada karakter di sana. Can you be fake as much as possible, tapi stay in your character, stay in your personality. Now, that's the game. Gile. And it's difficult. Susah juga ya. Karena contoh paling sederhana kenapa gue bilang gue fake ya. Gue pernah, gue tuh suka nge-gym. Ya udah tau lah pasti. Tahu lah. Nah, gue tuh pernah nge-gym jam 4 pagi. 3:30 malah. Nggak, lu ngapain? Belum azan tuh. Ngapain jam-jam segitu? Karena gue gak bisa tidur. Itu hubungannya kenapa nge-gym? Oke. Karena gue gak bisa tidur. Dan kalau gue nge-gym, gue capek, gue berharap gue bisa tidur. Oh oke. Jadi gue jam 3:30 pagi gue nge-gym. Dan ketika gue nge-gym di 3:30 pagi, di rumah gue ada gym kecil lah di rumah. Terus gue foto badan gue sendiri pada saat nge-gym. Oke. And then I post it on the Instagram. Of course kalau gue post it di Instagram, gue nggak bisa cuman foto badan begitu doang dong. Because kalau gue melakukan itu aneh sekali gitu kan. Maka gue harus taruh words, captions, kata-kata. Iya. Oke. Caption apa yang paling tepat di jam 3:30 latihan? Tell me. Aduh, bingung juga ya. Iya. Ya kata-kata mutiara pasti. Ya kata-kata mutiara. So what I said is, while the others sleep, I work out. Ya. Is that good? Good, right? Okay, good. Gue tahu nih arahnya. Oke. Yeah. When I post that, Terus? it's good, right? Motivating, right? Iyalah. Okay. Wah, kata-kata bagus. Kata bagus. And then gue mulai dapat DM dari orang-orang yang suka olahraga. Mulai olahraga jam 3:30 pagi. Ya, oke. Itu tipes Pak yang ada. Because I always post something that makes me looks good. And everybody do. Gak mungkin kita posting lagi sedih lagi, ada sih memang. Iya pasti yang bagus-bagus kayaknya lebih banyak, lebih mayoritas. Karena is humans. Iyalah. Untuk mau mendapatkan pujian, Iyalah. untuk menunjukkan sesuatu yang positif. Dan ini sebenarnya pandemi, gitu. Ini wabah. Nah kita tuh ada di dunia penuh dengan pandemi dan penuh dengan wabah tersebut. So if you don't play it right, you don't deal the card right, you drown to it and you're gone and you die karena lu gak bisa bermainnya. Yeah. Nah kita harus bisa bermain di sana. Nah tiap orang cara bermainnya beda-beda.
Setiap orang cara mainnya beda-beda. Jadi I'm not gonna say kalau gue seminar dan sebagainya, gue nggak pernah mengatakan di seminar, oh iya terus lakukan, Anda pasti berhasil. Enggak. The fact is nggak semuanya orang berhasil. But yes, if you stop, ketika lu stop lu pasti gagal, ya. Tapi success is a game. It's a game. Do you know how to play the game or not? You need to know how to play the game. Okay, then let's talk about the game. Let's talk about what we should do. Jadi konteksnya adalah sukses itu perjuangan loh. It's not an accident. Bisa jadi. Bisa dong. jadi. Tapi gue yakin ketika itu sebuah kecelakaan, ada orang-orang lain yang udah kerja dulu di sana. Itu maksud gue. Iya. Bisa jadi ketika lo dapat masalah misalnya musibah. I don't think so. I'm disagree with that. Gua nggak yakin itu bisa terjadi karena kecelakaan. Name one. Terus hubungannya sama orang yang udah berusaha, tapi gagal juga? That's life. But you cannot quit. Lu nggak bisa stop, lu nggak bisa berhenti. Karena kalau lu berhenti pasti gagal. Kalau lu berusaha terus, there is a chance lu menang. Tapi kalau tadi lu bilang ada yang kecelakaan usahanya atau jadi sukses karena kecelakaan, ya. Tapi orang yang sukses karena kecelakaan, menurut gue bukan sukses. Ya kan, tapi kan bukan berarti dia hoki juga kali. Bisa jadi memang dengan dia mencapai sesuatu dia kecelakaan, tapi pilihannya ke situ. But you don't feel gimana? Pilihannya ke situ. Jadi misalnya dia berusaha, kesenggol, jatuh. Tapi ternyata mungkin memang ini yang dimaksud gitu loh. Ya, but it's not kecelakaan because you already do. Kan dari kecelakaan, Om. Ya, tapi lu nggak akan terjadi kecelakaan kalau lu nggak nyoba ini terus kan. Ya. Karena gue nyoba terus jatuh dan berhasil. Tapi ini nggak akan pernah jatuh dan berhasil kalau gue nggak pernah nyoba ini semua. Wah, iya dong. Gitu. Iya. Jadi atau kita anggap aja, misalnya ada orang yang berusaha nyoba, terus tiba-tiba kecelakaan, dapat undian apa dapat lotre. Gini deh. Orang dapat lotre. Gini, ini gua ada cerita yang menarik. Jadi ada orang berdoa ke Tuhannya, siapapun itu yang agamanya percaya, ya. Dia berdoa, Tuhan saya pengen dapat lotre. Oke. Tiap malam. Tiap malam dia doa. Doanya cuma gitu. Tuhan saya pengen dapat lotre. Tuhan saya pengen dapat lotre. Sampai bertahun-tahun nggak dapat. Oke. Sampai dia capek nggak dapat. Akhirnya dia frustasi. Terus doa terakhirnya ke Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, emang brengsek lu. Gue udah berdoa tiap hari. Yang lain nggak berdoa, ada yang sukses, ada yang kaya. Gue berdoa tiap hari. Gue sampai sekarang berdoa bertahun-tahun, gue nggak dapat lotre. Kurang ajar lu. Tiba-tiba marah Tuhan. Awan terbuka, geledek keluar suara Tuhan. Goblok, beli dulu lotrenya. Kok udah serius? Gila, gue sambit loh. Lah, kalau Anda jadi Tuhan, Anda marah gak kira-kira? Ya marah. Marah kan? Ya marah. Oke. Tapi artinya, bahkan untuk menang lotre aja, lu harus punya knowledge bahwa lotre itu harus dibeli, bos. Gak bisa tiba-tiba lo. Gak bisa. Lu jangan berharap Tuhan tiba-tiba turunin lotre begini, nggak. That's only in the movie. Dan gue juga bego juga lagi. Iya juga, gue gak mikir ke situ. Iya kan? Iya, artinya walaupun beruntung pun harus ada usahanya. Gak bisa. Lu kalau nggak tahu itu gini, lu di jalanan, lu jalan. Orang yang tidak pernah main lotre, keinjak kertas dan dia nggak tahu lotre, diambil nggak? Diambil. Keinjak. Dia nggak tahu lotre itu apa. Oh ya enggak lah, lewat. Enggak, because they don't have knowledge tentang lotre. Ya. Jadi artinya lu harus tahu dulu, lu harus ngerti dulu. Apapun itu, walau beruntung pun lu harus ngerti dulu apa yang dilakukan. Berarti bener nih, kita harus punya ilmu dulu sebelum beramal. Iya. Iya, itu sama seperti kenapa harus jadi kaya. Kalau nggak jadi kaya, lu nggak bisa nolong orang. Bisa. Ya, bantu ngangkat orang tua bisa. Tapi with the money you can have a lot of people. Oh ya. Gitu. Jadi konteks gue tidak mau menerima posisi kalau itu kecelakaan gitu. Hmm. Karena kalau kita bicaranya kecelakaan, kita pasrahnya sering, bos. Iya, benar.
dan jadi tameng, maksudnya Jadi kayak ntar juga ini kok. Ya, reasons, alasan. You need to do, if you really want to do it, then you need to do it. Gitu. Dan insight juga penting ya. Terkait insight, misalnya gue mau ngapain apa segala macamnya, artinya kan penting karena itu iya. ilmu kan. Nah, It's makanya knowledge kan. Lo harus tahu dulu dong, lo harus pelajari dulu dong. Nah, terkait dalam hal apapun kan lu kan sering ketemu banyak orang nih Om. Artinya sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang nonton, kira-kira peta di luaran sana seperti apa sih? Mau itu di digital, mau itu di analog apa segala macam ya. Sehingga mereka dapat gambaran, terutama pelaku-pelaku orang-orang media ya. Yang memang sekarang kan banyak rata-rata kayaknya mereka gunain kendaraan sebagai berjualannya lewat media. Ya. Dan rata-rata banyak pengusaha juga yang akhirnya bikin channel-channel mereka sendiri. Iya, betul. Dan banyak yang tidak berhasil. Banyak Sekali. Betul. Malah jijik nontonnya. Iya, gue tahu tuh. Ya kan dia nyoba Om. Kan kata lu suruh usaha. Ya kan dia usaha itu. Nah, kalau itu bukan usaha itu. Tapi itu bukan usaha, itu nyape-nyapein diri. Beda, ya kan, Bos. belum tahu celahnya. Iya, belum tahu celahnya, tapi dia punya duit banyak ya, gunakan orang yang mengerti celahnya gitu loh. Iya. Sama kalau kita nggak ngerti akuntan, ya gue bayar orang buat ngerjain akuntan. Kalau nggak gue goblok ngerjain akuntan. Serahin sama ahlinya. Serahin sama ahlinya, kan duitnya ada. Iya. Duitnya ada gitu. Kalau kita bicaranya insight, menurut gue the world is always changing. Dan aduh, gue keras lagi kalau ditanyain begini jawabnya. Ngomong aja, paling kalau parah tinggal disensor. Nggak usah juga sih. Ya udah, makanya apaan? Coba kasih tahu dong. Gini, you need to try to be number one. Nggak ada losing games. Jadi buat gue juara 2 tuh ya orang yang pertama kali kalah. Tapi kan ada apresiasinya pasti. Ya tapi orang yang pertama kali kalah tuh juara berapa? Juara 2. Ya udah, bener dong. Iya bener juga. Kan juara 1 menang. Iya bener juga. Dia orang yang pertama kalah nih di sini. Iya betul. Pertama kali kalah juara 2. Iya, juara 2. Iya, meskipun ada 3 juara 3 besar. Itu orang kedua kalah. Iya bener. Iya. Gak salah. Emang lu gak pernah salah sih Om? Bener. Juara lo. Bener udah. Tadi gua ngomong katanya suruh ngomong. Ya, Ntar gua ngomong. Ya, oke. Ya, buat gua juara harapan itu cuma orang berharap nggak jadi juara. Iya tahu. Iya betul. Favorit? Ya. Apalagi favorit gitu kan. Apnon ada favoritnya loh. Apa? Apnon. Emang ada. Ada juara favorit, berarti menghargai dari Pemprov, bentuk penghargaan kepada dia. Ya karena Pemprov nggak tahu lagi mau kasih apa. Memang mereka nggak bisa kasih apa yang mau dikasih. Habis itu dikasih job. Iya. Piagam kan? Iya piagam. Iya. Piagam doang yang bisa dikasih sama Pemprov. Apalagi? Sama kayak anak-anak sekolah sekarang. Anak gue tuh zaman dulu itu wah kalau pulang dan sebagainya wah ikut lomba lari dapat participation award. Partisipasi kok dapat award. Iya benar. Gue pernah diundang di Binus. Kan waktu itu orang radio. Yeah. Diundang gue happy banget tuh. Siap buat piagam foto bang. Iya benar. Terus gue pikir-pikir ini partisipasi. Ya kan? Piagam partisipasi tuh otaknya di mana gitu. Baru gue karena gue ngisi di situ. Ya gitu. udah nggak usah, lu kasih duit aja gitu. Nggak usah ada piagam partisipasi. Nggak ada harga, nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Nilainya nggak ada, harganya nggak ada, semuanya nggak ada. Dulu dari mana ya hitung-hitungan begitu? Nggak tahu ya karena orang Scamming. No, because people don't like to tell the truth. People hate to know the truth and to tell the truth. Ini kan gini, gue mengatakan lu harus jadi nomor 1. Karena gue gak punya target nomor 2. Salah apa enggak? Enggak salah. Masalah lu gak jadi nomor 1 tuh urusan lain ya. Masalah lu gak jadi nomor 1 urusan lain. Masalah lu jadi nomor 2 sekarang, ya lu tetap harus berusaha jadi nomor 1. Jahat berarti kayak gitu. Memang memang jahat. Lah. Iya bukan, maksudnya kan Jahatnya di mana? Do you want to tell your son or your daughter, apa? kamu tuh kalau sekolah harus jago. Papa maunya kamu jadi juara 2. Oh ya enggak dong. So, jahat dong. Bukan, maksud gue kan lu kan Kamu berusaha. nanti tanding Eh. harus juara 3. Ya enggak dong. Loh, kenapa enggak?
Satu kan prestasi yang lebih bagus satu. Ya masa udah, berarti harus jadi nomor 1 kan? Iya juga ya. Ya kan harus jadi nomor 1. Iya juga ya. Kan lu yang ngomong tadi harus jadi nomor 1. Iya juga. Nggak, cuma maksud gue Masalah gak jadi urusan belakang ya. cuma gini maksud gue, kalau lu Coba didoktrin- misalnya anak lu Nggak, pinter. iya. Ya lu omongin apa? Nak, kamu harus juara 1. Pasti. Ya oke. Terus dia pulang dia gak jadi juara 1. Dia juara 18. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi lu ngomongnya apa? Gak apa-apa. Lain kali Juara 1 nah. juara 1. Usaha terus. Iya, nggak maksud gue gini, lu kan tadi kan sistemnya kan kayak langsung, lu pokoknya begini. Maksud gue kan orang kan ada batas, bukan sabar nggak ada batasan ya. Lu mungkin punya di situ ada tekanan tertentu, pressure dan lain sebagainya gitu loh maksud gue. You want to talk about pressure? Bukan, maksud gue kan ketika orang dikasih seperti itu, berapa banyak orang-orang yang mungkin ya jadi ODGJ, mungkin jadi stres, mungkin jadi dia nggak termotivasi untuk coba lagi. That's good. Maksud gue itu loh. That's good. Jadi mungkin caranya bukan no. kayak lu harus nomor 1 gitu, bukan gitu. Gimana jelasin itu ya? Kayak ya udah Bismillah juara 1. Ya Bismillah juara 1 ya harus nomor 1. Karena cuma ganti kata Bismillah doang. Apa bedanya Bismillah nomor 1? Bukan maksud gue. Lu kalau langsung tiba-tiba, lu kan tadi bilangnya itu lu jebol tuh. Ya betul. Bismillah nomor 1. Bukan. Maksud gua, lu kan treatnya kan secara langsung saklek. Kalau orang nggak nyampe, kasihan gitu loh. Nggak bisa kalau mau caranya. Ya udah, kasih tahu gua caranya. Gimana ya caranya? Sopan gitu. Gua kurang sopan dari mana? Kalau Anda mengatakan saya nggak sopan tiba-tiba. Bukan, maksud gua kan lu bilang kalau lu harus treat orang anak nomor 1 pasti. Gua bilang susah om jelasinnya om, gimana ya jelasinnya? Lo itu gue jelasin yang gue omongin. Lo mengatakan kalau Oke. kalau juara 3 nggak apa-apa deh nak gitu. Mungkin bener ada orang tua kayak gitu. Gue nggak pernah denger. Nak, kamu juara 3 nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa. 1 dulu. Kalau tadi cara lu kan langsung kayak 1. Pokoknya kamu harus 1. Maka tadi gue bilang jahat. Oh lu kalau dia nggak nyampe gimana? Pertanyaan gue itu. Kalau tiba-tiba nggak nyampe. Kalau dia nggak nyampe, gue nggak akan ngomong gitu ke anak gue. Kan udah ngomong di depan. Gue akan lihat dulu dong dia maunya apa kan. Ada goalsnya, ada dreamsnya kan. Iya, punya kelihatan. mimpi kan. Punya. Oke. Punya. Kalau memang dia nggak suka sekolah, dia nggak bisa sekolah, gue nggak akan bilang, lu harus jadi nomor 1. Enggak. Orang gue tahu dia nggak suka. Tapi kan semua bidang pasti ada nomor 1-nya kan. Maksudnya gitu kan. Betul. Tapi kan gue tahu lu nggak suka. Sekarang gue tanya gini, lu punya kasih solusi Punya. podcast? Punya. Oke. Aduh arahnya gue tahu nih. Coba deh. Lu suka nggak ini? Suka lah. Oke. Lu harus jadi nomor 1. Ya pengen. Ya udah. Coba sekarang lu bilang sopan ya. Oke, gue coba sopan ke lu. Lu punya kasih solusi? Punya. Lu suka nggak? Suka lah. Jangan jadi nomor 1 lah bro. Jangan lah om. Lah kenapa marah? Saya sopan, Anda marah. Enggak, Udahlah, maksud terima gue. aja. Lu tuh gak akan menang sama gue. Iya. Podcast Salim. enggak. Gue salim. Tunggu dulu, jangan salaman dulu. Oh iya. Jangan salaman dulu. Udahlah, bro, dengerin gue. Iya. Lu Maksud nggak bisa gue lah kan jadi lu nomor jadinya 1. lu kedonder. Lu kalah lah podcast lu sama gue lah. Iya pasti itu om. Betul. Lebih ke don mana lu? Lebih yang itu. Ya udah. Berarti gue bener dong kalau gitu. Iya Kalau- lu bener. Iya bener. Iya lu bener. Lu harus jadi nomor 1 bro. Kalahin gue bro. Iya pengen betul. Ya udah tuh lu aja pengen. Cuma kan kalau nggak dapat ya sudah gitu. Lu memang gak dapet ya udah, gue gak dapet. Lu gak dapet juga, gue gak sembelit, gak apa-apa. Iya, betul. Gak apa-apa. Cuman gue harus minta siapapun orangnya ketika punya mimpi, punya goals, punya tujuan, targetnya nomor 1. Jangan jadi nomor 2. Ngapain Anda jadi nomor 2? Siapa yang turun di bulan nomor 2? Nggak ada. Ada, gila. Siapa yang turun nomor 2 siapa? Albus Adrian. Siapa? Bener gak? Tuh, gue aja gak tahu. Adrian Albus. Albus Adrin, bener kan? Tuh. Itu beneran. Beneran. Lu gak tahu kan? Bukan masalah itunya, beneran nyampe bulan nggak? Oke, kita lari ke sana. Nah, lu ngajakin ngomong, sekarang gue tanya, Neil Armstrong bener ke bulan nggak? Lu nanya sama gua. Iya. Bener lah. Itu siapa? Lah, itu di TV-TV media begitu. Lu percaya media emangnya? Percaya dong. Lu di ruangan gue tadi nggak gitu. Percaya lah. Apa yang ditaruh di media itu percaya.
Enggak semua kali. Enggak semua. Masa lu mau telan mentah-mentah berita-berita semuanya lu sortir? Saya mah percayaan orangnya. Enggak. Iya. Saya percaya apapun ditaruh media itu benar. Belum tentu. Malcolm X memang bilang bahwa kalau namanya media lu bisa giring gini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Nah, bukti dari situ aja udah mengatakan setidaknya bahwa ini semua bisa digerakkan. Benar bagi orang yang percaya. Iya. Iya. Nah, sekarang gue tanya deh. Misalnya sekarang adanya analog sama digital. Lu lebih percaya mana? Analog sama digital konteksnya apa dulu? TV. Sama YouTube. Ngomong gitu dong. Ngapain pakai analog digital? Gak ngerti orang. Lu bilang tadi jangan langsung dibuka, pelan-pelan tadi gitu ngomong. Kok lu emosi? Kok ada emosi Gue buka juga nih, gue buka juga. Lu bilang katanya tipis Ayo aja. mau terjun payung bareng ayo. Oke, jangan dong, gue masih kecil. Lu udah gede curang, gue masih kecil, gue udah curang. Agak takut nih. Nggak, ini kan ngomong bisnis. Iya. Bisnis itu kan kita harus tahu kampanyenya di mana, Iya. marketingnya. Iya. Taruh di analog apa di digital? Ya, digital lah. Yang analog aja punya digital. Yang digital nggak punya analog. Kan gede, kapitalnya harus besar. Lu mau bangun analog? Analog punya digital kan? Punya. Ya udah, toh mereka juga kebagian kan kalau digital. Iya, kenapa panik ya? Ya makanya kenapa panik? Mereka punya digital kok. Kita nggak punya analog. Nggak ada duitnya. Ya memang. Nah, tapi ada yang menganggap bahwa kita ini adalah banyak duit. Ada yang menganggap? Kita banyak duit. Kan analog punya digital. Ya. Digital nggak punya analog. Ya. Tapi kenapa berpikir bahwa digital itu banyak duitnya? Seakan-akan melebihi analog. Benar nggak itu? Harusnya sih nggak. Harusnya nggak. Ada analog sama digital. Gue ulang lagi, analog punya digital. Berarti harusnya mereka duitnya lebih gede kan? Duitnya lebih gede harusnya. Ya, kalau duitnya mereka nggak lebih gede, berarti naruh orangnya salah. Iya, oke. Karena dua nih kantongnya. Ya, kan dua kantongnya. Analog digital. Ya, berarti naruh orangnya salah kalau nggak jalan. Iya juga ya. Nah, tapi ada yang beranggapan bahwa kalau bisnis pakai digital, seakan-akan digital lebih kaya dibanding analog. Padahal digital aja belum tentu bisa beli analog. Nah, iya makanya. Analog bisa punya digital. Mereka income-nya dua. Mereka lebih kaya. Menurut lo gimana stigma yang kayak gitu? Ini mau kemana arahnya nih? Enggak, gue nanya doang. Digital kan digital kenapa dianggap stigmanya punya duit banyak? Itu aja susah. Karena digital bisa membuat setiap individu yang punya mimpi, cita-cita, harapan berhasil tanpa dikontrol. Sedangkan sebelum itu, semua individu yang punya cita-cita dan harapan dibatasi oleh sebuah kekuasaan besar. Lu jawab serius beneran banget dijawab. Anda nunggu itu kan tadi. Iya betul. Lah, kenapa nggak bikin sistem? Kenapa lu nanya gua sih? Bukan. Gua kan bukan MTech, bukan SCTI, bukan Transcorp. Gua nggak punya apa-apa, bro. Ya ilah, close the door. Minum. Mau jambit lu. Kenapa lu nanya? Kayak gue yang bertanggung jawab gitu loh. Maksud gua, kenapa nggak kalau itu dibikin regulasi? Ide dari gua nih. Ya. Biar dua-duanya rapi. Bikin regulasi. Kata dulu bilang katanya di digital lebih bebas. Taruh KPI. Kalau mau kontrol. Misalnya menurut gue nih, lu taruh KPI. Katanya kan digital nggak bisa dikontrol. KPI kan lagi sibuk. Ya sibuk, emang kan orang sibuk memang. Orang-orang penting kan. Kan gue pernah ngomong juga begitu. Iya, gue nonton. Iya, saya pernah disikat juga sama KPI. Iya. Ending-endingnya minta dana. Emang iya? Iya. Ih, lu parah banget. Minta dana ke pemerintah karena Oh. untuk menambah ini harus ada dana lebih buat KPI. Ya kalau mau ditaruh ke dunia digital ya nggak apa-apa. Masalahnya bukan di situ, masalahnya kan penghasilannya. Yang diributkan kan penghasilannya. Ya. Nah makanya sekarang gue nanya lo kan kenapa kalau lo invest di media digital, ternyata digitalnya bermasalah. Apapun bentuknya, serangan apapun, digitalnya bermasalah. Contoh gini deh, lo bergantung sama YouTube. YouTube jauh dari Indonesia. Nggak relevan. Kenapa? Di kasus yang kita bicarakan nggak relevan. YouTube jauh dari Indonesia, keluar media lain. Oh oke.
Enggak, maksud gue gini. Nah, ini menarik nih. Gue jadi kepikirannya gini. Kalau pengusaha sangat bergantung sama platform, bukan dia bangun fundamental secara brandnya dia, masalah nggak? Dia nebeng TikTok, dia nebeng YouTube. Oke lah, itu alat gitu ya. Tapi dia kan ada jadi masalah nggak ketika dia terlalu bergantung sama platform, apapun bentuk platformnya? Unfortunately sekarang nggak. Kenapa? Karena semuanya begitu sekarang, bergantung pada platform. Nah, berarti kalau platform cabut, Kalau platform cabut, akan ada platform lain lagi yang keluar. berarti kita pindah ke situ. Kita pindah. Oh, jadi itu nggak jadi problem. Ini kan konteks yang dibuat oleh orang-orang membuat platform sendiri supaya bisa menguasai sendiri. Lu kok makin tajam sih Om? Kan gue agak udah mulai keluar, lu balikin lagi. Kan kasih solusi, ini kasih solusi. Ya betul, boleh. Tapi kan kita lihat bahwa platform-platform digital yang dibuat di Indonesia nggak jalan juga kan? Nggak 100% jalan kan? Iya dong. Nah, sekarang ada di YouTube, ada di TikTok, ada. Kemarin baru keluar thread. Iya. Jadi kan basically adaptif. Lo harus kemanapun itu kan. Kalau dibilang bermasalah nggak kalau gua tergantung dengan dunia digital? Nggak usah begitu. Brand lu juga bermasalah kalau dunia digitalnya ngeblok. Oke. Ya lu jual lagi, bolak-balik lagi. Lu mau off air seminar juga promonya digital. Ya kan kuenya biar fokus gitu maksudnya mungkin kali ya. Iya. Ya. Tapi kalau udah masalah apa enggak, ya nggak apa-apa gitu. Kok nggak apa-apa? Nggak apa-apa nih. Lah kalau dari orang digital terus tiba-tiba dia nggak mampu ke analog gimana? Buntu, selesai udah. Kalau dia nggak mau, gimana nggak ngerti gue. Gini, kan sekarang fenomenalnya kan ketika lu berbisnis kan lu pasti pakai menggunakan segala macam cara ya. Ya. Kalau bisa lu ngiklan di TV, alhamdulillah punya budget apa segala macam. Atau lu punya program sendiri lu jual ke TV apa segala macam, oke. Ya. Tapi sekarang kondisinya, ini gue ngomong secara generalnya gini, ada media, ada kita bisnis kita kan pasti kan tetap alatnya yang dipakai tuh media. Mau itu digital, mau itu analog. Ya. Ya kan. Nah, sekarang pertanyaan gua ketika gua oke lah, gua coba diplomatis. Analognya bermasalah. Analognya bermasalah sama. Iya, berarti kan dia akan lari ke digital. Kalau digital bermasalah, lah mau lari kemana? Karena sekarang lebih banyak pengguna digital dibanding analog. Ini kita ngomong bisnis nih. Itu yang mungkin kalau lu kan pasti paham lah di ranah-ranah digital karena lu gede di YouTube dan sebagainya. Itu maksud gue. Bermasalahnya karena apa dulu? Apapun Di stop pemerintah. ya mungkin beliau Bisa kan regulator. Cina bisa begitu? Ya, betul. Saudi ngetutup WhatsApp ya buat orang sana. Pokoknya saya terus gue kontak-kontakan sama waktu umroh tuh kontak-kontakannya lewat IG. Nah, bisa kan seperti itu kan? Ya. Contohnya gitu kan? Contohnya Ya, gitu. tapi Cina udah siap. Dia punya platform dia sendiri. Iya. Gitu Nah, kayak kan? gitu-gitu maksud gue. Ya nggak apa-apa kalau memang misal contoh salah satu. Jadi gini, kita nggak bisa bicaranya dead case. Kita harus bicaranya per case. Kalau pemerintah kita mau nutup media sosial, mau tutup Instagram, mau tutup YouTube, nggak apa-apa. Sediakan yang lain dong. Oke. Kan mereka juga bergantung juga. Siapapun itu bergantung. Iya. Ya kan? Yang jadi masalah kalau kreator-kreator ditutup. Kreatornya bukan medianya. Kreatornya. Apa urusannya? Masa kreatornya? Business. Nah terus medianya kan masih ada. Masa kita nggak boleh? Fucking business, bro. Bisa nggak terjadi? Bisa. Bisa. Ya cuma masa satu arah sih. Informannya masa satu arah medianya. Lah kan kreator juga punya kreator kan juga informan. Ya gue sih ya memang Anda betul. Emang Anda betul. Cuman orang bodoh yang punya pikiran begitu. Gue bego dong. Anda betul. Harusnya nggak mungkin. Ya, Tapi kan ini worst case. kayak itu maksudnya karena gue ngundang lu di sini Om, karena kan lu kan berbisnisnya kan gue nggak tahu ya, sepenglihatan kan banyak buang dana investasi di digital. Koreksi kalau gue salah. Terlepas dari yang lainnya, misalnya kan gue nggak tahu lu punya mungkin tempat gym, oke lah kita kategorikan konvensional gitu ya, bukan bisnis digital meskipun digital dijadikan alat gitu ya. Atau mungkin yang lainnya lu punya body wash apa itulah pokoknya dan seterusnya gitu. Nah, cuma kayaknya paling banyak apalagi tadi lu nyebut mention 40 bisnis. Nah itu sih. Nah terus ketika di copy sama teman-teman dan gak menutup kemungkinan mungkin gue juga siapa tahu melakukan hal yang sama karena melihat ya kayak gitu-gitu terus akhirnya kita jadi kayak
ketika tadi gue berangkatnya dari kayak bergantung sama platform, karena kan belinya kan di YouTube platform. Ya. Mereka karyanya di platform. Ya. Itu maksud gue. Nah sementara Kalau platformnya saja yang terganggu, bukan sistemnya yang terganggu, nggak masalah bro. Atau bukan aturannya yang diganggu. Kalau platformnya saja, besok YouTube tutup, gua nggak ada masalah. ya terus masalah lah, kita kemana? Oh pindah. Ya karena semuanya kena. Oke. Semuanya, dari atas sampai bawah. Even itu analog pun. Even analog kena. Oh, Siapapun kena. yang analog ke digital tentunya ya. Ya, kena juga. Semuanya kena. Oke, let's fight. Oke. Kalau aturannya berubah, itu bermasalah. Aturannya mana? Gua kan nggak tahu. Tiba-tiba kreator yang masuk YouTube hanya boleh orang-orang. Ya nggak gitu lah, masa hitungannya begitu lah. Terus kasihan yang baru mau mulai konten. Ya memang makanya jangan sampai. Kalau itu yang bermasalah baru masalah kan. Cuma ya nggak mungkin kali ya. Ya nggak tahu. Ya kreator soalnya subjektif sekali. Betul. Masa kreator perusahaan nih. Tapi bisa kan? Ya bisa mah bisa aja om. Apalagi regulator kan. Ya bisa kan? Ya bisa. Iya. Cuma ya menurut gua malah blunder lah. Buat Anda blunder. Buat yang buat. Tapi nggak mungkin kan? Harusnya. Ini kan cuma worst case. Iya makanya kan tadi kan gue bahasnya kan gara-gara pengusaha nih alatnya jadi pakai yang mana? Apa ke pola kayak zaman dulu Kopiko jadi ngiklannya ke TV aja? Itu maksud gue. Ya bisa terjadi. Ya kan brand kan sekarang punya dua pilihan, pilih analog apa digital. Iya. Dan bahkan dia budgetnya udah gue siapin sekian, runway setahun ke depan budget marketingnya udah gue mantapkan nih buat kemana? Kan mereka tinggal pilih. Ya tapi gini lah. Apapun yang terjadi kan tetap aja yang dijual tuh adalah personanya. Gitu. Jadi ya biar gimana pun kalau lu nanya gua kalau shit happen di media sosial dan sebagainya, I don't really care. Iya, lu enak lu bisa balik ke TV, lah gua. Saya tidak ada yang mau pakai di TV kayaknya. Bikin aja baru putih hitam. Kan biasanya kan kalau udah lama nggak itu kan udah diganti nama. Iya benar. Atau kasih bukan hitam putih. Iya benar ya. Ntar Iya. gua buat ya. Lu enak balik ke yang lain nih, gue. Ya gua ajak lah. Ya, itu baru satu. Biar bareng-bareng gitu. Masuk TV. Iya. Bikin acara tanpa solusi. Tandingannya kasih solusi. Jadi ke depan lu mau ngapain dong? Gua Apa mau nih? tahu. Apapun itu. Maksudnya lu mau akuisisi lagi kah? Masih percaya kah sama bisnis media? Tergantung kalau kasih solusi harga oke sih boleh. Nih gue buka ya. Ini bakal jadi konten viral nih gue tahu nih. Pertama kalinya kita bahas. Minum dulu Pak. Ini santai ya Pak. Tenang ya Pak. Tenang, relax. Lu mau ngitung dari mana Om? Gua kebuka kok apapun itu. Revenue. Iya boleh. Nah, dari revenue. Mau kali berapa? Mau lu dikali berapa? Revenue per bulan per tahun? Per tahun lah. Per tahun deh. Per bulan boleh. Per tahun deh. Per tahun. Kali 4 lu terima gak? Sebut dulu dong. Kan nggak bisa kita bilang kali 4 terima enggak. Nggak, gue sensor. Orang angkanya nggak tahu mau sebut kali 4. Gue sensor. Nggak usah. Enggak, dia ketahuan gue yang lain. Iya, angkanya gue sensor, tapi gue buka di sini. Ini beneran, ini pertama kali nih Oh, kalau angkanya disensor. Iya. Tapi dibuka di sini. Gue buka sini, angkanya Ya. gue sensor nih teman-teman nih dengerin ya. Ya kan, pokoknya lu tinggal lihat. Kalau dalam waktu dekat nggak ada logo Corbusier Podcastnya, berarti nggak deal. Tapi kalau ada Corbusier Podcast, gue masuk. Wih. Boleh. Lu belum punya market muslim kan? Belum. Nah udah pas. Belum. Anda mualaf kenapa? Harusnya bikin channel muslim dong. Lebih baik kita akuisisi kan. Iya. Gak demen deh. Angka kita berapa? Ya kemarin. Tahun ini. Valuasinya. Kan gue belum gede om. Iya. Valuasi gua kasih solusi. Ini based on revenue ya. Kita berangkat dari situ ya. Valuasinya. Jadi kalau lo Mau masuk didilin sekarang apa kapan?
Gue yang deg-degan ya. Berubah kan lo? Berubah kan lo? Nih begini nih. Begini yang gue gak suka nih. Tangan udah maju berubah nih. Gue potong dulu, gue kasih investor di mobil. CFO gue. Cepet gak gitu. CFO gue. Gue CEO di CFO. Ya udah ya, terbukti ya. Saya udah mau ngedil, Anda yang berubah ya. Itu berubah. Ya udah, ini gua Katanya, daftar. lihat dulu. Gimana tuh? Tuh kan? Lu jangan gitu loh, Nat. Ini ada Putusin deh, lu putusin. Gue CEO, gue mutusin. Kan belum tahu ntar dealnya gimana. Oh iya, gue nanya dulu dong. Ya udah, kita ngobrol abis ini lah. Bener ya? Ya. Enggak, maksud gue gini, bukan berarti gue gak mau. Siapa yang gak mau? Enggak, gue begini loh. Bukannya gue gak mau juga. Ini kan tadi udah gue mau salamin. Tapi kalau gue lihat bahwa di dalam perusahaan aja ada perpecahan kayak begini kan gue Enggak gitu. Kita nggak pecah. Enggak, kita nggak pecah. Hati. Lu mesti ngeliat berarti. Gini. Tapi kan saya berpikir ini kok perusahaan debat begini. bukan debat. Ini nanti valuasi yang saya ambil gimana nih gitu kan? Enggak gini. Valuasi gue kan kalau lo masuk 40%, berarti kan. Nah, maksud gue, maksud dia gue tahu maksudnya gimana, karena harus tahu dulu nih kira-kira apa, bahasa gampang SOW kali ya, batasan-batasannya gimana. Nggak ada batasan. Batasan apa? SW apa? Ya, misalnya kan kayak gue harus ngapain dan lo ngapain, ekspektasinya apa, itu loh. Ya, ekspektasi Anda lah, Anda mau besarkan perusahaan ya kan? Semakin Anda besar, semakin saya untung kan? Tanpa ada bukan campur tangan ya, apa namanya ya? Tidak ada campur tangan. Merubah DNA. Tidak merubah DNA. Tidak Nah, ada ini unsur kayak gini politik dulu kan yang enak masuk. nih, kita ngobrol santai dulu Om. Gue tau lu punya banyak duit, tapi tenang. Santai dulu bos. Lu main salaman, takutnya ntar tiba-tiba oke deal, taunya lu begini gitu. Oh berarti kita lihat ininya dulu, apa aturan-aturan mainnya, ininya. Gak apa-apa kita gelar di sini. Gue pengen tahu biar teman-teman juga jadi saksinya. Apa coba lu ngerubah DNA apa enggak? Itu dulu. Dulu butuh bantuan nggak? Ah iya butuh. Butuh bantuan untuk ngerubah DNA nggak? Butuh bantuan untuk ngerubah DNA. Mungkin nge-boosting. Ya pusing pastilah. Oke. DNA lu mau dirubah? DNA enggak. Enggak dong. Ya enggak lah. Ngapain gua ambil kalau DNA-nya berubah? Iya benar. Itu kan gue cuma nanya aja. Tenang aja bos. Saya susah nih kalau udah ngomongin bisnis gini, susah tenang. Iya kan? Maksudnya DNA kalau bisa gini, ngapain lu masuk tapi kalau DNA-nya berubah? Yang ada malah takutnya declining. Tadi lu mengatakan bahwa gua tidak punya pasar muslim. Iya. 40%. Loh, saya dari tadi udah mau deal. Katanya nanti kita ngobrol dulu ininya. Ah bukan, ini kan udah oke. Kan. Kalau gua oke. Ayo. Loh, kalau gua oke, tinggal kita lihat. Wah, iya. Oh iya. Wow, nggak ada masalah. Wow. Nggak ada masalah. Udah termasuk. Nanti kan tinggal kita ngobrol Iya. valuasinya gimana, Iya. pendapatannya dari mana, apa di mana. Betul, Tapi iya. secara konsep oke. Secara konsep revenue stream atau stream income. Ya kita udah untung. Itu lu ngobrol deh sama gue as a CEO ini dari CFO ya, masa Renat ya. Dia lebih tahu hitung-hitungan dari EBITDA positif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ya itu lu ngobrol deh sama Renat untuk detailnya. Nah, untung alhamdulillah 3 digit tadi yang gue sebutin. Gitu, tinggal dimonetisasi, seru tuh. Kita bikin nanti kita bahas lah. Udah tahu, nggak usah banyak ngomong. Iya lah, orang kaya emang. Mbak Sam, gimana? Si Ri, Anda kehilangan takutnya nggak apa-apa. Dia tuh nggak pernah ngurusin bisnis gua. Oh nggak pernah ngurusin. Jadi bini gua tuh menariknya adalah dia nggak pernah ngurusin bisnis gua. Om Deddy. Gak ada apa-apanya. Bukan nggak ada apa-apanya. Anda jangan ngomong nggak ada apa-apanya dong. Ada apa-apanya pasti. Ya. Tapi kan kalau base-nya on trust dan ngapain gua kesini? Kenapa juga gue tiba-tiba Jumat disuruh ke situ ya? Ngapain juga Anda ngundang-undang saya dan saya datang? Oh, ternyata saya mau dibajak memang ya. Kan ada makna. Iya. Tapi ada makna di balik makna. Oh, jadi nanti kita lihat ya apa yang terjadi pada kasih solusi ya. Ada yang mau tambahin buat teman-teman dan gue buat gue. Apa? Oh enggak, ada yang mau tambahin? Mau tutup aja nih. Udah selesai nih. Waktu lu banyak nggak? Mau sholat maghrib.
Ada yang mau tambahin buat teman-teman atau buat gue pribadi sebelum kita lanjut nanti Jumat di sana dan sesuatu ada yang warna-warna di sini ini nggak tahu. Bisa terjadi kan? Tapi jangan dirubah jadi warna merah om, biru mah biru, merahnya tetap Gak ada. dirubah. Bagus. Gak ada yang dirubah. Merah kuning ya. Ini padahal ya tadi ya di itu sono ya. Dia mau nanya tentang ke gua, mau nanya ini. Gimana buat thumbnail? Gimana buat Iya, oh iya, oh iya, oh iya. sampai sini? Gak ada omongan. Gak ada tuh semuanya. Gua tadi di briefing sama dia tuh gak ada yang keluar, satu pun gak ada yang keluar. Gak ada sama sekali. Ini TV deh tadi, diem aja begini nih. Gak ada dibahas, gak ada. Satu pun gak ada yang dibahas. Tuh, udah gitu, gak dilihat sama dia juga gak. Bahkan tadi bilang 20 juta, tapi Instagram yang dibuka sama dia. Gak ada yang dibahas. Gak ada yang dibahas sama Bukan dia. om, bukan masa dibahas. Kan tadi kan ternyata ada yang lebih penting dulu gue utamakan terkait bisnis media. Akhirnya lama-lama nyerempet masuk di valuasi kasih solusi. Lama-lama lu mau chip in. Maksud gue, ya poinnya udah dapet. Yang penting gue happy dulu. Egois banget ya. Egois. Hidup memang gitu. Iya, boleh. Gue jadi inget. Terakhir, ya boleh deh, setuju gue. Thumbnail. Gue tuh bahas Telat, Bang. Kita kasih solusi.